siang, silakan masuk. Selamat siang. Sebelum kita mulai, saya ingin kamu merasa relax dulu. Sudah relax. Gimana kabarnya hari ini? Lumayan baik sih Bu, cuma mungkin agak ngantuk dikit. Oh begitu ya. Kamu tidur larut karena belajar atau ada hal lain? Kalau boleh jujur, sebenarnya bukan karena belajar sih Bu, tapi kayak saya main handphone sampai jam 2, jam 3 pagi gitu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut soal itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya mau kenalan dulu nih sama kamu. Bisa kamu ceritain sedikit tentang dirimu, misalnya nama lengkap, usia, sekolah, atau hal-hal yang kamu suka? Perkenalkan Bu, nama saya Rizky Ananta, saya umur 17 tahun, dan saya duduk di kelas 12, di bangku kelas 12 SMA. Nah, kalau misalnya sedikit tentang diri saya suka di bidang bahasa seperti kayak membaca puisi, menulis puisi, berpidato dan lain sebagainya. Tetapi Bu, kalau untuk kebiasaan sehari-hari saya untuk belakangan ini tuh lebih sering nengok handphone gitu. Terusnya TikTok Bu, saya sering melihat tren-tren TikTok, scroll TikTok ataupun bikin-bikin video TikTok seperti itu. Oke, terima kasih Rizky. Wah, berarti kamu ini cukup aktif di media sosial ya. Kamu tinggal sama siapa di rumah? Kalau di rumah saya tinggal sama mama dan kakak sih. Oke, jadi kamu punya waktu cukup banyak di rumah ya, dan juga lebih sering menghabiskannya tapi dengan gadget gitu. Nah, sekarang boleh saya tahu alasan kamu datang ke ruang konseling ini apa? Kalau misalnya untuk ruangan konseling itu disuruh Bu sama guru BK saya, katanya saya butuh konseling lah gitu sama ibu, karena dilihat kalau kegiatan akademis saya di sekolah akhir-akhir ini cukup menurun, dari nilai terus aktifan saya di kelas itu cukup menurun gitu. Baik Rizky, terima kasih udah jujur ya. Sebenarnya saya senang kamu mau terbuka. Nah, kalau boleh tahu seberapa sering kamu main gadget per hari gitu? Perharinya kurang lebih 6 sampai 8 jam sih Bu, tergantung mood dan tergantung kegiatan apa aja yang dia itu. Wah, cukup lama juga ya. Apa yang membuat kamu itu pengen banget main TikTok? Kalau untuk hal yang buat main TikTok itu saya takut kurang update Bu gitu, karena saya jujur kaum yang bisa dibilang FOMO atau fears of missing out. Jadi saya harus bisa ikut, bisa tahu tentang tren-tren terkini, terus juga apa video yang lucu misalnya atau konten-konten yang menarik bagi saya seperti itu sih. Oke, saya paham. Jadi salah satu alasannya itu karena kamu ingin tetap diterima dan diakui di pertemanan kamu. Iya betul, bisa dibilang kayak konformitas lah dan sebagainya. Oke, jadi sebenarnya kamu merasa senang dan percaya diri itu kalau misalnya konten-konten kamu itu disukai banyak orang. Karena saya merasa kalau misalnya banyak orang yang like atau banyak orang yang nonton itu saya tervalidasi bahwasanya saya menarik, saya diterima dengan orang banyak seperti itu. Oke, jadi perhatian dan validasi dari orang lain di media sosial itu jadi hal penting banget buat kamu ya. Pastinya sih Bu. Nah, sekarang Rizky, saya ingin kamu coba pikirkan apakah kebiasaan ini membawa pengaruh negatif juga buat kamu. Kalau pengaruh negatifnya tentu ada ya Bu, karena setiap sesuatu kita tahu kalau misalnya datang dengan hal negatifnya. Nah contohnya itu yang kayak saya bilang tadi, sampai guru BK menurut saya datangnya Bu, karena kegiatan akademis saya itu mulai menurun Bu. Seperti saya sudah sering tidur di kelas karena saya sering begadang, terus saya juga kurang aktif karena saya kurang fokus nanti Bu di kelas karena saya ngantuk gitu, jadi saya kurang aktif di kelas gitu. Oke, kamu udah bisa mengambil dampaknya ya. Nah, itu tuh udah awal yang bagus ya. Sekarang coba kita pikirkan sama-sama. Ketika kamu bermain TikTok, apa yang kamu rasakan sebelum dan sesudahnya? Kalau sebelumnya Bu, saya merasa percaya diri dan gak takut dengan judgement atau komentar orang-orang. Saya juga tipikal yang funny, terus saya itu orangnya sering belajar, aktif di kelas dan lain sebagainya. Tapi setelah saya kenal TikTok, saya itu lebih tergantung dengan apa yang dibicarakan orang. Ketika orang menjudge saya, mengkritik saya bakalan down. Terus saya juga sering comparing myself with others creator gitu, misalnya kayak tiktokers besar gitu, saya sering compare gitu, sering bandingkan gitu, jadi saya lumayan stres, depression juga
Terus saya juga turun Bu di bidang akademisnya kayak gitu. Oke, jadi TikTok ini buat kamu jadi semacam pelarian dari rasa bosan dan stres ya. Tapi malah bikin kamu makin tertekan setelahnya gitu. Benar. Baik Rizky, sekarang kita coba pakai berpikir baru ya. Nah, dalam pendekatan kognitif behavioral, kita itu percaya bahwa perasaan dan perilaku dipengaruhi oleh pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita bilang, aku harus buka TikTok biar nggak bosan, nah maka tubuh itu akan langsung nuruti. Sekarang coba kamu ubah pikirannya sedikit. Aku boleh buka TikTok. Nanti setelah selesai aku belajar gimana menurut kamu. Kayaknya bisa sih Bu. Tapi bisanya itu bertahap, nggak langsung bisa secara 100% di saat itu bisa gitu. Nah iya, tepat sekali. Kita nggak mau langsung melarang kok, karena itu justru bikin kamu makin ingin melakukannya. Kita itu mau kamu itu latih kontrol diri secara bertahap aja. Nah sekarang coba kamu pikirkan lagi, apa hal lain positif yang bisa kamu lakukan selain main TikTok kalau lagi bosan? Kalau lagi bosan saya biasanya itu nongkrong sama kawan-kawan, atau saya sering juga karena udah kelas 12 saya itu juga sering kayak coba-coba latihan soal untuk tryout TKA misalnya Bu, ataupun juga untuk UTBK dan sebagainya sih Bu. Nah, bagus banget. Nah, itu contoh pengalihan yang sehat. Nah, kita bisa buat rencana kecil, misalnya kamu coba batasi waktu main HP jadi maksimal itu 3 jam per hari dari yang sebelumnya kamu bilang 6 jam ya. Nah, dan sisanya itu kamu isi dengan yang nongkrong dengan teman kamu atau ngerjain soal seperti yang kamu bilang tadi. Nah, kamu juga bisa menulis jurnal harian untuk mencatat kapan kamu merasa ingin buka TikTok dan apa yang memicunya kira-kira gitu ya. Oke. Tapi saya mau nanya dulu nih Bu, kalau kira-kira saya nanti tergoda untuk buka TikTok lebih lama gimana? Nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya sesekali gitu meleset. Nah kamu tuh cukup catat dan refleksikan kenapa tadi aku gagal kontrol diri gitu. Nah kita itu tidak mencari kesempurnaan tapi kemajuan sedikit demi sedikit. Nah setiap kali kamu berhasil menunda keinginan untuk buka HP, nah itu tuh sudah kemenangan kecil gitu. Oke Bu, saya merasa lebih semangat sih dengan apa yang Ibu katakan. Kayaknya kalau misalnya kita kerjakan pelan-pelan dan step by step, saya yakin saya bisa sih Bu. Nah, bagus banget Rizky. Nah, kamu punya niat kuat dan itu modal penting buat kamu. Hmm. Nah, sebelum kita akhiri sesi hari ini, coba kamu simpulkan sendiri hal apa yang kamu pelajari dalam pembicaraan kita ini. Kalau misalnya kesimpulannya Bu, bisa saya simpulkan bahwasanya TikTok ini bukan hanya memberikan dampak positif sebagai hiburan bagi saya, tapi juga membawa dampak negatif seperti penurunan akademis saya, juga saya bikin juga ini membuat saya jadi depression, stres dan lain sebagainya. Tetapi di lain itu ternyata kita nggak bisa menyalahkan secara 100% TikTok ini, tapi kita harus refleksikan mengenai pengontrolan diri dan kontrol dan manajemen waktu kita seperti itu Bu. Nah, tapi yang saya garis bawahi sekali bahwasannya solusi yang Ibu berikan itu bukan harus 100% dilaksanakan pada saat itu, tetapi harus step by step, perlahan secara perlahan, seperti itu sih. Nah, luar biasa Rizky. Nah, itu kesimpulan yang sangat baik. Saya bangga kamu bisa jujur dan terbuka. Ingat, perubahan itu emang butuh proses. Nanti minggu depan kita lihat perkembangan kamu ya. Boleh kamu catat juga jam penggunaan HP setiap hari. Baik Ibu, makasih ya Bu. Rasanya saya lega banget cerita, karena biasanya saya cuma bisa diprotes sama orang rumah kayak kenapa kamu lama banget tidur, kenapa kamu sering main handphone dan lain seperti itu sih. Jadi saya merasa lebih diterima sama Ibu. Oke, saya juga senang kalau misalnya kamu merasa begitu, itu artinya kita sudah membangun hubungan yang baik ya. Nah, sampai ketemu di sesi berikutnya Rizky, semangat ya. Ya Ibu, saya bakal coba malam ini tips dari Ibu. Oke, terima kasih udah mau hadir. Terima kasih kembali.